Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas pengajian kita yaitu kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Ma'ali Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada bab yang kedua, yaitu penjelasan makna tauhid dan juga pembagian-pembagiannya. At-tauhid huwa ifradullah bil khalqi wa tadabburi wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwahu wa itsbati ma lahu min asma'il husna. Tauhid adalah mempersatukan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam pencipta, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatur dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menetapkan kepada Allah terhadapnya itu adalah Allah memiliki nama-nama yang indah dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala harus disucikan dari segala bentuk kekurangan dan aib, dan ini merupakan sebuah definisi yang mencakup terhadap ketiga tauhid tersebut dan juga adanya penjelasan terhadap ketiga tauhid tersebut. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, namun sebelum beliau menjelaskan tauhid yang lain, beliau menjelaskan dulu tauhid rububiyah. Namun beliau merincikan di dalam kitab beliau itu per pasal tentang penjelasan tauhid rububiyah itu sendiri. Penjelasan yang pertama yang beliau menjelaskan di sini adalah pasal-pasal yang mencakup tentang tauhid rububiyah. Yang pertama adalah al-faslul awal fi bayani ma'na tauhidir rububiyyati wa fitriyatihi wa iqrarul musyrikin bihi, yaitu menjelaskan makna tauhid rububiyah dan juga fitrah atau ciptaannya dan juga penetapan orang musyrik terhadap tauhid rububiyah itu sendiri. Pasal yang kedua yaitu menjelaskan pemahaman atau paham atau maksud daripada kalimat Rabb di dalam Quran dan Sunnah, dan juga gambaran-gambaran umum yang serta terhadap bab rububiyah dan juga bantahan terhadapnya. Pasal yang ketiga menjelaskan adanya ketundukan terhadap kepemimpinan dan ketaatan kepada Allah. Pasal yang keempat menjelaskan metode Quran di dalam menetapkan keesaan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pencipta, pemberi rizki dan selain daripadanya. Pasal yang kelima yaitu menjelaskan pentingnya seorang itu menanamkan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah dalam dirinya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal pertama yaitu adalah fi bayani ma'na tauhidir rububiyyati wa iqrarul musyrikin wal musyrikin bihi. Beliau menjelaskan di sini adalah makna tauhid rububiyah dan penetapan orang musyrik terhadap tauhid rububiyah itu sendiri. Tauhid bima'nahul am huwa i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birubiyyatihi, ikhlasul ibadati lahu wa itsbatu ma lahu minal asma'i wa sifat. Kata beliau, tauhid adalah dijelaskan secara makna umum adalah berkeyakinan, yakin bahwasanya Allah satu-satunya lah, Allah satu-satunya lah pemilik rububiyah itu, dan ikhlas beribadah kepada Allah dan menetapkan terhadap Allah nama-nama yang indah. Begitu pula dengan menetapkan kepada Allah bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Wa huwa thalatsu anwa', dan ada 3 pembagian dalam perkara tauhid ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa kullu naw'in lahu ma'na la budda min bayanihi. Kata beliau, semua dari jenis tauhid ini dan maknanya semestinya harus dijelaskan
agar supaya dapat membedakan dengan batasan-batasan tersebut dari ketiga akidah yang akan dijelaskan nantinya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah huwa ifradullah ta'ala bil af'alihi. Tauhid rububiyah adalah bahwasanya Allah itu satu-satunya ya, yang berbuat terhadap sesuatu, bahwasanya seorang itu meyakini bahwasanya Allah itulah yang menciptakan segala makhluk yang di permukaan bumi ini, sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 26 Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Wa annahu raziqu li jami'i dawabil wal adamiyyin wa ghairihim. Bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki untuk seluruh hewan yang melata di permukaan bumi ini. Begitu pula Allah memberikan rezeki kepada anak cucu Adam dan selain daripada mereka. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala beliau berdalil surah Hud ayat 2, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu hewan yang melata pun di permukaan bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberikan rezekinya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah itu Maha yang memiliki kerajaan, Allah yang Maha memiliki segala bentuk urusan, Allah Maha memiliki bentuk-bentuk atau keadaan-keadaan di permukaan bumi seluruhnya, dan Allah itu Maha menguasai, Allah itu Maha tunggal, Allah itu dimuliakan, Allah itu dapat merendahkan seseorang, wa qadirun ala kulli syai'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, yusarriful lail wan nahar. Allah akan menggantikan Allah itu menggantikan malam dan siang, dan Allah pula yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Syekh Hafizullah Ta'ala dalam mengutip pandangan-pandangan beliau tentang masalah akidah, lalu beliau mengutip ayat Quran surah Al-Imran ayat 62 dan 72. Qulillahumma malikal mulki tu'tiya mulka man tasha'u wa tunzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Muhammad, berdoalah, wahai ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau telah memberikan kerajaan terhadap orang yang Engkau inginkan atau terhadap orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Biyadikal khair. Dan begitu pula Engkau ya Allah telah mencabut atau memuliakan, begitu pula Engkau telah memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan begitu pula Engkau menghinakan terhadap orang yang Engkau kehendaki dengan tangan-Mu yang baik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa tulijul laila fin nahar. Engkau telah masukkan malam di siang hari. Wa tulijun nahar fil lail. Begitu pula Engkau memasukkan siang di malam hari. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan Engkau telah mengeluarkan orang yang hidup daripada yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Engkau telah mengeluarkan orang yang mati dan dari orang yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u. Dan Engkau telah memberikan rezeki pada siapa saja yang Engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa dengan hisab. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad nafa Allah subhanahu ay yakuna lahu syarikun fil mulki aw muayyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menafikan jika ada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal pencipta atau di dalam ketentuan. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menafikan terhadap seorang itu yang melakukan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam ciptaan, dalam beri rezeki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat
Luqman ayat 11, hadal hadal khalaqallahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini adalah ciptaan Allah. Maka datangkanlah kalian kepadaku orang-orang apa saja yang orang-orang ini yang telah menciptakan dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tandingan kepada orang-orang yang mengaku kesombongan, orang-orang yang mengakui adanya Tuhan yang lain yang menciptakan sesuatu dunia ini dan dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini memberikan peluang kepada kita untuk memberikan dialog kepada orang tersebut, datangkanlah apa saja yang datangkan kepada apa saja yang engkau meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sudah perbuat di permukaan bumi, datangkan. Bukti apa? Kalaupun tidak ada bukti, maka satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tauhid rububiyah, Allah yang memiliki segala pencipta dan Allah berbuat sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan sesungguhnya Allah itu adalah dengan kerububian, birubiyatihi. Allah itu Maha pencipta segala sesuatu untuk seluruh makhluknya, sebagaimana dalam Quran Asy-Syaikh mengutip kitab beliau ini dengan ayat surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, menandakan bahwa Allah memiliki tauhid rububiyah, yaitu segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, yughshil lailan nahar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup malam dan siang dengan cepat, wasyamsa wal qamara wan nujuma. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan, bintang-bintang yang beredar dengan perintahnya. Alallahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwasanya Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah pengatur, tabarakallahu rabbul alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pengajian kita pada hari ini, pembahasan tentang akidah tauhid. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam pembahasan tambahan tentang tauhid rububiyah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.